Suara Ormawa bersuara. Halo, aku Siva dari Prodi 1 Keperawatan. Di sini saya sebagai host yang mendampingi berjalannya podcast ini. Dan teman-teman semua, di sini saya kehadiran salah satu alumni berprestasi yang mau pergi ke Jerman loh teman-teman semua. Keren kan? Keren banget. Jadi di sini ada Kaisa. Halo, guten morgen, allerseits. Oke. Boleh Kaisa kenalin diri ke teman-teman semua nih lebih lanjut gitu. Bahasa Jerman dong. Kita mau kenalinnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jerman? Oh, bahasa Jerman. Oke. Pertama bahasa Jerman dulu, nanti setelahnya bahasa Indonesia ya. Oke. Hallo Leute, einen schönen guten Morgen. Heutzutage möchte ich mein selbst vorzustellen. Ich heiße Islam Ziani Brasi. Sie können mich Ibas einfach nennen. Ich komme aus Indonesien und wohne ich in Jakarta. Ich bin 25 Jahre alt. Ich arbeite als Krankenpfleger bei Pusat Krisis, aber jetzt bin ich arbeitslos. Danach teile ich in einem Projekt, das heißt Triple Win. Ja, di Triple Win Programm benutzt man wenn der Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin nach Deutschland möchte arbeiten möchte, braucht man viele Motivationen zu haben. Oke. Bahasa Indonesianya, oke. Danke Leute, das ist alles von mir. Bahasa Indonesianya, halo, selamat pagi kepada teman-teman semua. Nama saya Islam Ziani Brasi. Teman-teman bisa panggil saya Ibas. Saya berasal dari Indonesia. Saya tinggalnya di Jakarta. Saya saat ini berusia 25 tahun. Saya berusia 25 tahun. Saya pernah bekerja di Pusat Krisis DKI Jakarta, tetapi saya sekarang sudah tidak aktif bekerja di di organisasi tersebut. Dan saat ini saya sedang mengikuti program Triple Win. Triple Win ini adalah program kerjasama pemerintah, baik itu Indonesia maupun Jerman, yang sudah berjalan sebanyak 3 gelombang. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Status. Oh iya, maaf ya, di perkenalan belum disebut. Statusnya saat ini masih Available. Single. Single dan available. Boleh. Ya teman-teman, keren banget ya ternyata Kak Islam. Tadi jujur saya pun nggak ngerti loh apa yang diomongkan Kak Islam itu, tapi Kak Islam benar-benar keren banget ya. Terima kasih. Nah di sini saya mau nanya lagi nih Kak, tahun lulusnya Kakak itu kapan sih? Saya lulus dari Stikes ini tahun 2021 di bulan Juni ya, sudah mulai keluar Serkom itu bulan Oktober. Ijazah semua wisuda bulan Oktober kalau nggak salah. Wih, ternyata udah lama ya Kak ya? Udah lama. Oke, berarti sekarang ini dalam jangka waktu berapa nih Kak mau ke Jerman itu? Untuk persiapan keberangkatan? Iya. Oke, untuk persiapan keberangkatan sih saat ini udah sekitar 95%. Wow. Insya Allah kemungkinan di tanggal 17 Maret saya pergi ke Jerman. Wih, keren Insya Allah, mohon banget. doanya teman-teman. Iya, lagi puasa. Nanti lebaran di sana saya. Iya. Saya juga mau nanya nih Kak, apa sih motivasi utama Kakak sama kuliah nih?
sampai bisa bekerja di Jerman gitu Kak? Oke. Untuk motivasi ya dari kuliah sampai bekerja di Jerman ya. Saya kuliah di RSPAD dulu, namanya saya masuk tahun 2018, itu namanya masih Akper ya, Akper RSPAD. Saya masuk ke sini itu karena saya sebelumnya sudah pernah berkuliah juga di salah satu universitas, tetapi saya tidak lanjut atau putus studi karena memang saya ingin berkuliah di lingkup kesehatan gitu kan. Dan memang udah qadarullahnya jalan saya di keperawatan, terpilihlah kampus ini RSPAD. Dari tahun 2018 saya belajar baik itu secara teori maupun praktik, baik lab maupun klinik. Di situ saya terus berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi perawat vokasional yang istilahnya ya terbaik lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau motivasi saya, kenapa saya pengen ke Jerman? Karena saya melihat suatu kesempatan atau suatu peluang yang lumayan cukup besar di sana, bukan hanya soal pendapatan, tetapi dari aspek pengembangan diri, baik itu secara ilmu maupun secara pengalaman. Karena untuk di negara kita sendiri ini, bukannya saya tidak cinta tanah air ya, tetapi saya merasa saya ingin mencoba sesuatu yang lebih besar di luar dari yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Okay. Wah, ternyata keren banget tuh teman-teman ya. Itu tuh berarti motivasi kakak itu benar-benar pertama-tama ingin di dunia kesehatan, lalu mencoba untuk ke luar negeri ya. Wah, tapi adakah orang tua merestui berarti Kak? Oke, sebenarnya selama saya kuliah, saya lebih cenderung, ini sebelum ke Jerman ya, kilas balik beberapa tahun saya sembari berjalan kuliah, saya sangat antusias untuk negara Asia, terutama Korea, gitu. Karena memang saya suka, mungkin beberapa dosen tahu, saya suka Korea ya. Saya sempat belajar juga otodidak bahasa Korea. Saya lebih tertarik untuk bekerja di dunia profesional kesehatan ini di negara Korea. Tetapi saya belum melihat ada kesempatan. Kesempatan ini dalam bentuk peluang untuk saya bisa masuk ke negara tersebut. Saya belum melihat ada kesempatan itu karena kalau saya berusaha sendiri perlu persiapan yang cukup banyak. Apalagi saya cuma D3, saya belum setara dengan pendidikan profesi keperawatan di Korea tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, saya melihat dimulai ini kilas balik pertama kali kenapa saya pengen ke Jerman. Mama saya ngelihat iklan di Facebook, nggak apa-apa kan sebut ini? Iya, nggak apa-apa. Iklan di Facebook, lagi scroll Facebook lah ya, media sosial. Di situ ada iklan dibuka program pemerintah, kerjasama pemerintah antara Indonesia dan Jerman. Di situ mama saya nge-share ke WA pribadi saya, orang tua saya japri saya coba buka, kita coba baca pengumumannya bersama-sama. Di situ mama saya kalimat pertama yang diucapkan mama saya itu adalah, kalau ini jalannya, insya Allah mama memberikan kamu izin, ya mama ridho. Kalau memang ini bukan jalannya, Allah lebih tahu yang mana yang lebih baik. Seperti itu. Itu hal yang paling buat saya yakin ya, karena ridho orang tua itu yang utama. Betul. Kalau orang tua sudah ridho, insya Allah kedepannya akan diberikan jalan yang lancar. Betul. Itu sih. Karena memang doa orang tua lagi doa ibu itu memang sangat mujarab ya teman-teman ya. Iya, betul gitu. Berarti kita lanjut lagi. Pengalaman pertama atau pengalaman awal kakak nih selama kuliah, selama jadi mahasiswa ini, sampai sekarang, tantangan terbesar saat itu tuh apa Kak? Tantangan terbesar saat kuliah ya? Iya betul. Yang udah pasti dan sudah jelas adalah menyeimbangkan antara keperluan organisasi dan keperluan akademik. Itu
menurut saya yang sangat besar ya tantangan, karena saya waktu kuliah juga saya berorganisasi di Akper ini, dulu namanya Ikatan Keluarga Mahasiswa, IKM Akper RSPAD. Dari saya tingkat 1 semester 2 sampai saya tingkat 3 semester 1 saya menjabat. Ya itulah menyeimbangkan ya, menyocokkan jadwal dan menyeimbangkan antara tugas kuliah dan juga keperluan organisasi, karena menyeimbangkan dua hal itu bukan hal yang mudah. Kita harus punya manajemen waktu yang baik, terus juga kita harus punya perencanaan yang baik, dan juga kita harus punya konsep, baik itu bagaimana saya bisa saya menempatkan situasi ketika saya berorganisasi dan ketika saya berkuliah gitu. Jadi saya memainkan banyak peran ketika saya berkuliah. Dua itu tuh lumayan banyak kan ya, maksudnya dua itu masuk dari lebih dari satu gitu kan. Nah, kalau dilihat ke belakang, lika-liku dalam berorganisasi dan berkuliah itu memang wajar adanya. Di situ saya sedih, di situ saya senang gitu kan. Itulah warna-warni kehidupan perkuliahan gitu ya. Di situ saya pernah tidak diterima responsinya sama dosen gitu ya. Ini kita ceritakan pada saat itu ya, gitu ya. Waktu itu saya kebetulan saya lagi jadi panitia Disnatalis, ketua Disnatalis waktu itu kalau nggak salah tahun 34 Disnatalis 34 Akper RSPAD gitu. Di situ waktunya bersamaan dengan deadline terakhir responsi mata kuliah gitu kan. Ketika saat itu udah hari terakhir, saya terlalu fokus untuk persiapan acara Disnatalis karena saya udah H-1, saya harus menyiapkan semuanya sehingga responsi saya terlambat untuk melakukan itu. Di situ saya ditolak untuk responsinya dan saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa pasrah, saya harus terima. Ini adalah konsekuensi, ini adalah resiko dari suatu keputusan yang saya ambil gitu. Dan ya sudah tidak apa-apa gitu kan. Selagi saya mikirnya waktu itu selagi saya masih bisa lulus untuk mata kuliah ini, saya udah bersyukur banget. Dan alhamdulillah di KHS, kartu hasil studi dari mata kuliah tersebut, saya masih dapat nilai yang cukup bagus untuk mata kuliah itu. Itu salah satu pengalaman yang lumayan sangat berbangga-bambing lah gitu ya. Hati saya tuh kayak, aduh saya takut nggak lulus mata kuliah ini gitu kan. Ya itulah, seperti itu. Betul. Keren sekali. Semuanya kita tepuk tangan sekali lagi. Berarti saat itu tuh masih ini ya Kak ya. Antara membagi waktunya tuh belum terlalu time manajemennya masih belum saya waktu itu. Tapi dari situ saya belajar sih. belajar terus ke depannya. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang ini berhubungan nih sama yang tadi nih Kak. Cara Kakak itu bagi waktu antara akademik dan organisasi. Oke. Akademik dan organisasi ya. Kalau pada saat kuliah saat itu jadwal perkuliahan sudah jelas ya, Senin sampai Jumat dari jam 8 apel itu kita mulai apel dulu jam 6 sampai jam 3 atau jam 4 sore kita selesai perkuliahan secara yang teori ya. Beda lagi untuk lab maupun klinik. Untuk organisasi itu dia fleksibel, jadi sistemnya mencari keluangan waktu, misalnya seperti ini, di hari Senin saya ada mata kuliah yang dosennya mungkin berhalangan hadir, namun beliau memberikan tugas. Di situ saya mengerjakan tugas dulu terlebih dahulu. Ketika tugas sudah ketika tugas sudah selesai, disitulah saya sambil menjalankan yang lain. Jadi memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan waktu kosong di sela-sela jadwal yang sudah tertata rapi seperti itu. Jadi ya memang waktu untuk main, waktu untuk berleha-leha seperti itu sangat jarang ya, terutama pada saat saya udah berorganisasi gitu. Dan juga bisa setelah perkuliahan selesai, kami biasanya suka ada rapat, baik itu dengan anggota maupun pengurus gitu kan. Seperti itu sih kalau untuk
time managementnya ya. Wah. Kayak gitu. Karena saat itu tuh kakak cukup padat ya kayak. Betul, cukup padat, betul. Ini keren banget ternyata. Lalu apa sih pengalaman yang paling berkesan nih selama kakak kuliah yang berkontribusi dalam kesuksesan kakak sekarang? Oke, pengalaman yang ini ya, alhamdulillah sih saya berterima kasih banyak kepada Stikes RSPAD. Dari sinilah saya bisa belajar banyak ya, baik itu secara materi teori maupun pengalaman dan juga ilmu yang bisa dibilang untuk kemampuan diri sendiri gitu lah ya. Nah, pertama, alhamdulillah saya diberi kesempatan waktu itu sama dosen, ada salah satu dosen, beliau namanya Ibu Ita. Ibu Ita itu menginformasikan ke saya ini waktu saya tingkat 1, saya diberikan beasiswa, saya dapat beasiswa dari bidik misi waktu itu berjalan sampai lulus studi di Akper waktu itu ya, di Akper RSPAD yang sekarang Stikes. Itu kesempatan yang sangat istilahnya berharga sekali karena dengan beasiswa tersebut saya merasa diringankan gitu ya, baik secara bantuan moral ataupun bantuan yang lainnya seperti itu. Yang kedua, saya bisa berorganisasi di IKM Akper RSPAD. Pengalaman yang sangat banyak di situ. Saya banyak berdiskusi dengan dosen lebih sering dibandingkan dengan mahasiswa yang umum lainnya. Dan juga pada saat saya berdinas, PKL ya dulu namanya ya, di lahan praktik, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, itu selain dari tugas kampus, itu juga pengalaman yang sangat besar. Saya bertemu dengan pasien-pasien, masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan jasa kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, seperti itu. Karena lingkup kesehatan itu tidak bisa berdiri tunggal. Dalam suatu fasilitas kesehatan tidak bisa cuma ada dokter, tidak bisa cuma ada perawat. Kita semua berkolaborasi. Nah, disitulah hasil dari kolaborasi itu saya bisa belajar dari pengalaman kolaborasi itu. Saya bisa belajar dari tempat-tempat praktik klinik, baik itu di rumah sakit maupun yang lainnya. Seperti itu. Berarti masuk ke RSPAD ini, atau yang dulunya Akper ya kak ya, itu membuat kakak tuh banyak mempunyai pengalaman ya. Betul. Untuk dijadikan bekal sekarang. Betul. Keren ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti memang Stikes RSPAD ini atau Akper ini cukup berjasa ya. Betul, berjasa sekali untuk kehidupan saya sekarang dan kedepannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Jasa Mutia Utara, Masya Allah. Waduh, keren banget ya ternyata kakak kita yang dulunya juga berkuliah sama di tempat kita berada nih teman-teman. Nah, sekarang tuh saya mau nanya kak, adakah sosok yang paling berperan dalam hidup kakak selama ini? Selama kakak itu ngeraih banyak prestasi ataupun ngeraih banyaknya apresiasi. Oke. Sosok yang paling penting ya di kehidupan saya, itu yang pertama sudah pasti keluarga ya, terutama ibu saya. Karena dari saya kecil sampai saya sekarang, saya masih tinggal bersama ibu saya. Di situ saya banyak pengalaman yang saya lakukan bersama ibu saya, dan saya merasa sangat bersyukur bisa memiliki bisa berada di keluarga yang saya saat ini saya bersama orang tua saya, maksudnya ya, seperti itu. Itu pertama orang tua, ibu saya, yang kedua keluarga besar, dan juga guru-guru dan dosen-dosen, baik dari saya sekolah SD sampai saya sekarang kuliah gitu ya, sampai sekarang saya bekerja. Jasa-jasa beliau tuh sangat, Masya Allah lah, saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau-beliau seperti itu.
dan juga teman-teman dan baik teman kerja maupun teman kuliah gitu kan, teman sekolah itu juga sangat berperan, sangat penting bagi saya karena membersamai proses kehidupan saya baik dari SD sampai kuliah saat ini, sampai bekerja saat ini, seperti itu. Wah, berarti yang paling utama adalah sosok orang tua ya. Betul. Karena memang orang tua itu membesarkan kita, yang memfasilitasi kita, betul. Lalu selanjutnya, apakah kakak pernah mengalami suatu kegagalan? Dan gimana kak cara bangkitnya gitu? Karena saya juga pernah mengalami kegagalan di awal perkuliahan ya kak ya. Terlalu berharap, terlalu berekspektasi, tapi tidak bisa untuk bangkit lagi kak. Tapi cara kakak untuk bangkit lagi itu kayak gimana kak? Oke. Kegagalan itu misalnya kalau dalam kita berbicara dalam hal perkuliahan ya. Perkuliahan ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa adalah belajar dan kewajiban kita adalah belajar dan hak kita adalah mendapatkan nilai akademik yang baik gitu ya. Nilai akademik yang baik itu perlu proses di belakangnya. Nah, selama saya 3 tahun kuliah di di Stikes ini di Prodi D3, saya di lumayan mengalami lika-liku yang sangat besar itu di tingkat 2. Di tingkat 2 itu mata kuliah sedang banyak-banyaknya karena memang padat banget di tingkat 2. Di situ juga udah mulai masuk ke penjurusan mata kuliah keperawatan yang penting ya. Dan di situ juga saya berorganisasi. Saya waktu itu saya menjabat sebagai ketua IKM. Nah, di situ saya kegagalan yang paling yang paling bikin saya terharu gitu ya. Saya gagal dalam mengusahakan mempertahankan dan memperbaiki nilai saya baik dari semester sebelumnya ke semester selanjutnya. Waktu itu di semester 3 di semester 2 saya nilainya cukup lumayan bagus untuk KHS-nya. Di semester 3 mengalami penurunan karena semester 3 itu mulai masuk tingkat 2 ya. Itu tadi saya mulai menjabat sebagai ketua IKM. Situ saya harus bagi waktu yang masih berantakan. Nilai saya jadi menurun. Di semester 3 itu menurut saya salah satu kegagalan yang terjadi di kehidupan pada saat perkuliahan seperti itu. Tapi dari situ saya nggak, oh yaudah nih, saya gagal, saya jadi trauma, saya jadi sedih gitu kan, saya jadi mengurung diri. Soal itu saya nggak kayak gitu. Saya mencoba untuk bangkit lagi. Saya butuh bantuan juga dari teman-teman kuliah juga, teman-teman perkuliahan. Saya bangkit lagi. Saya buktikan di semester 4 alhamdulillah sedikit-sedikit menaik sampai perkuliahan selesai gitu. Naik sedikit-sedikit tapi ada kenaikan yang signifikan lah seperti itu. Itu kegagalan saya yang saya rasa paling menyedihkan ya pada saat perkuliahan ketika nilai saya turun. Betul, karena saya juga harus bertanggung jawab sama pihak beasiswa untuk nilai saya gitu kan. Nggak boleh nilai saya turun terlalu jauh gitu kan, karena kalau nilai turun terlalu jauh bisa jadi beasiswa saya dipotong gitu kan, nggak dilanjut lah sampai selesai seperti itu. Kalau saat dunia pekerjaan, saya selama berapa tahun ya? 2021, sekitar hampir 3 tahun lah saya bekerja. 3 tahun pas ya, 3 tahun saya bekerja. Saya bekerja ini pertama lulus dari sini, saya bekerja di RSPAD sebagai relawan COVID waktu itu, relawan perawat, dan juga di pusat krisis itu selama 2 tahun 10 bulan. Kegagalannya yang pertama, saya tidak bisa saya ada pasien kritis, ada pasien yang bisa dibilang kalau dalam bahasa keperawatan itu fase terminal. Fase terminal itu fase perbatasan ya, bisa dibilang fase perbatasan antara kritis juga meninggal dunia seperti itu ya. Di situ saya ada salah satu pasien COVID. Memang beliau sudah berusia juga. Tetapi pada saat shift sebelumnya, pasien ini tuh kondisinya masih lumayan bagus. Tapi ketika upusan shift ke shift saya, waktu itu saya shift pagi,
saya lagi mau mandiin pasien. Pada saat saya lagi mau miring kanan miring kiri pasien, di situ langsung kode blue lah. Kode blue itu istilah tanda bahwa pasien ini memang emergency gitu kan. Kenapa saya ada tanda kode blue seperti itu? Karena pasien tidak ada respon, pasien tidak ada denyut nadi juga. Kita kan periksa denyut nadi juga, tidak ada tanda-tanda kehidupan lah pada saat itu. Detak jantung juga sudah tidak ada. Akhirnya saya lakukan CPR. Nah itu saya lakukan bareng juga sama teman-teman dan organisasi profesi yang lain. Ada dokter juga di situ, ada dokter umum, dokter spesialis, dan juga saya lakukan CPR. Tapi pasien saat itu memang ya udah, kalau bisa dibilang kita qadarulahnya ya, sudah waktunya untuk berpulang. Ya, tapi saya bisa apa? Saya cuma bisa bantu sekemampuan saya. Itu kegagalan pada saat pengalaman kerja gitu. Maupun di tempat kerja terakhir saya di pusat krisis, yang mana saya lebih banyak menemukan pasien-pasien seperti itu, tetapi kegagalan tersebut tidak membuat saya menjadi saya takut untuk melayani pasien lagi. Saya takut untuk, saya nggak mau lagi deh buat memberikan pelayanan kepada pasien. Saya nggak seperti itu, karena kegagalan ini harus dijadikan pelajaran dan juga untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu. Apa nih yang salah-salah di kondisi saat itu, dijadikan evaluasi seperti itu. Dan mungkin itu dari saya. Wah, jadi kuncinya adalah berusaha untuk bangkit kembali agar kedepannya tuh jauh lebih baik seperti itu ya. Betul. Jadi untuk teman-teman itu kalau memang gagal jangan langsung menyerah ya Kak ya. Karena pasti ada Tuhan kita atau ada orang tua kita, orang terdekat itu yang pastinya terus mendukung kita. Seperti itu ya Kak ya. Betul. Lalu setelah lulus gitu ya Kak, itu adakah tantangan di dunia kerja yang berbeda dengan dunia kuliah gitu? Oke ya. Perbedaan antara dunia kuliah sama dunia pekerjaan nih ya. Bisa dibilang kalau kita dunia profesional lah gitu kan. Karena memang profesi kita sebagai perawat ya. Tentu ada perbedaan jelas gitu ya. Karena mungkin kalau di perkuliahan ini kita dibekali ilmu baik teori maupun praktek ya. Tetapi pada saat perkuliahan kita berpraktek di lahan itu masih ada menanggung jawab, yaitu dosen dan juga pembimbing klinik seperti itu. Ketika kita sudah sebagai lulusan, ketika kita sudah sebagai perawat, kita harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing gitu ya. Baik itu tindakan, ucapan, perbuatan, itu semua bertanggung jawab itu atas diri kita masing-masing, karena kita sudah berhak mendapatkan gelar di sebelah nama kita gitu ya. Untuk D3 kan ahli madya keperawatan. Nah, dengan gelar itu diharapkan orang lulusan baru ini bisa bekerja secara maksimal, baik itu melayani pasien dan juga komunikasi antar sesama perawat seperti itu. Nah, perbedaan yang paling signifikan itu pertama komunikasi dengan sesama tenaga kesehatan dan juga komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Pada saat lab klinik pas kuliah itu kita mengkaji pasien dengan bimbingan dosen. Tetapi ketika kita udah mulai bekerja nih, kita mengkaji pasien dengan diri kita sendiri tanpa ada yang mengawasi lagi gitu loh. Jadi memang di situ kita harus bisa memberikan komunikasi yang baik terhadap pasien seperti itu, baik pasien maupun keluarga dan juga rekan kerja seperti itu. Pertama komunikasi, yang kedua bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas dari pekerjaan itu ya. Contohnya misalnya gini, ketika udah bekerja, saya yang terakhir aja contohnya, saya di ambulans itu di pusat krisis itu saya ada 3 shift.
misalnya shift sebelumnya ada PR nih, dia belum apes alat kesehatan apa aja nih yang belum dilengkapin, terus juga keluhan mobil ambulans apa aja nih yang belum dihapuskan gitu kan, belum digantikan ke yang shift berikutnya, itu saya catat gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu juga penting gitu, karena kalau tidak ada pembagian tugas, pembagian peran dalam dunia pekerjaan itu berantakan semua kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengelola peran kita, diri kita terhadap lingkungan kerja itu juga sangat penting di dunia pekerjaan, karena di dunia profesional itu kita tidak dilihat secara teori, tetapi kita dilihat secara bagaimana kamu bagaimana kamu melayani pasien dan bagaimana kamu berinteraksi dengan rekan kerja kamu, baik rekan kerja maupun atasan, seperti itu. Iya. Jadi di dunia kerja tuh emang kalau di kuliah itu kan kita memang masih ada pembimbing, masih ada yang kita tempat untuk bertanya gitu kan. Tapi setelah kerja mungkin kita lebih mandiri seperti itu. Betul, sangat mandiri. Tapi kakak pernah merasa takut salah kah saat melayani atau karena saya juga masih takut mungkin. Waktu awal-awal sih saya gitu ya, karena saya yakin nggak ya nih gitu. Keraguan itu karena kita belum terbiasa, gitu ya. Kita belum terbiasa dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Gini, contohnya, ketika saya baru di lingkungan sesuatu yang baru, kita harus adaptasi lagi, kita harus menyesuaikan diri lagi, gitu lah. Baik itu secara diri maupun secara tugas, gitu ya. Nah, kalau belum terbiasa, pasti ada muncul hal-hal keraguan yang tadi disampaikan sama Syifa gitu ya. Karena kita nggak tahu apa yang mau kita kerjain, takut salah dan lain sebagainya. Tapi nanti akan ada mentoring, baik itu dari rekan kerja sebelumnya dan juga nanti akan ada training dari misalnya dari pihak diklat kantor gitu kan, diklat dari kepegawaian gitu, itu pasti ada. Jadi di situ sudah di bekali bahwasanya ini loh SOP bagaimana kita untuk melayani masyarakat. Kalau melayani masyarakat pertama kali gitu ya, saya waktu itu mau tensi aja saya takut, Pak boleh saya komunikasi ya, Pak maaf saya mau ngapain Mas, digituin karena jadi ngeblank gitu kan kitanya. Maaf Pak, saya perawat instasi imigrasi. Iya, mau ngapain aja cepetan, dibilang gitu kan. Oh iya Pak, saya mau coba ukur tensi Bapak, boleh saya pinjam tangannya dulu sebentar. Ya ini Mas. Jadi memang ada suatu tahapan yang bagi kita tuh penting, tetapi pada saat praktek di masyarakat, di pasien langsung itu dikesampingkan seperti itu. Karena memang pasien ini kita melihat kondisi juga ya, kalau misalnya pasiennya banyak, itu kita harus bekerja juga menyesuaikan dengan kondisi saat itu gitu. Jadi ya nggak apa perbedaan perbedaan apa yang misalnya udah kita dapat SOP itu, kok nggak bisa diterapkan semua persis yang di SOP yang ada diterapkan di lapangan, itu nggak bisa gitu. Kok begitu ya, kita pasti mikir begitu kan, tapi ya kenyataannya memang dunia pekerjaan seperti itu gitu, dunia praktik, dunia profesional memang seperti itu gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Kan kondisi yang menyesuaikan dengan diri kita gitu. Jadi kuncinya adalah mencoba untuk beradaptasi. Betul. Karena sampai sekarang semester 3 ya Pak, saya tuh masih agak takut, agak ragu gitu. Saat OSCE pun kayak gitu Kak, harus ngapain gitu. Jadi kuncinya adalah mencoba untuk adaptasi ya. Betul. Dan menerima dengan segala sesuatu yang ada ya gitu. Yang pastinya kalau untuk Syifa kan masih kuliah nih gitu kan, ya pastinya belajar dong ya. Maksudnya OSCE kan pasti diumumin jauh-jauh hari nih, ya belajar lah dari situ, baik situ sendiri ataupun sama teman gitu kan. Nah setelah belajar, udah oke, udah cukup, udah latihan sama teman-teman juga, tiba hari hanya, ya sudah pasrahkan saja. Maksudnya Syifa ini sudah merencanakan dengan baik nih, saya sudah belajar, saya sudah cukup latihan sama teman-teman saya,
Bismillah gitu kalau muslim ya, dalam istilahnya itu kan tawakal ya, kita diajarkan konsep tawakal ya, berserah diri saja kepada Allah gitu. Berserah diri ini sebelumnya ada usaha, jangan berserah diri nggak ada usaha, nah gitu. Nggak, sedangkan kalau berserah diri nggak ada usaha, minta hasil yang baik ya mau apa hasil yang baiknya, maksudnya bisa didapat gitu kan, nggak mungkin. Harus ada usaha, kita berserah diri pada saat hari H, situ kita harus terima juga bagaimana konsekuensinya nanti, ya udah hasilnya keluar gitu. Harus bertawakal. Selanjutnya saya juga mau nanya Kak, apa sih keterampilan atau pengalaman dari masa kuliah yang benar-benar berguna gitu saat dunia kerja atau dunia profesional? Ketika saya selesai UKOM itu uji kompetensi ya untuk mendapatkan nanti STR. STR itu surat tanda registrasi buat perawat, buat tenaga kesehatan bekerja di fasilitas kesehatan atau bekerja di berkaitan dengan lingkungan kesehatan lah, seperti itu. Karena kita kan targetnya ini kan kita orang ya, manusia yang nyata sama kayak kita gitu, makanya diperlukannya STR itu. Nah, setelah UKOM saya dibekali dari Stikes ini tuh pelatihan BTCLS. BTCLS itu Basic Trauma Cardiac Life Support. Itu kompetensi pelatihan yang memang sangat bermanfaat ya, karena itu bagaimana cara kita memberikan bantuan hidup dasar ketika misalnya kita lagi berpergian nih, lagi di jalan misalnya, atau kita lagi di sini, tiba-tiba ada orang yang gelepek jatuh gitu ya istilahnya ya. Kita harus ngapain? Kita tahu nih, dibekali dengan pelatihan itu, gitu ya. Itu pelatihan BTCLS yang saya rasa sangat penting ya buat setiap lulusan gitu ya, dari semua kampus kesehatan manapun gitu ya. BTCLS. Terus juga pelatihan manajemen organisasi waktu itu juga ada. Itu namanya waktu itu kita latihan dasar kepemimpinan mahasiswa LDKM. Itu kita diajarkan bagaimana cara untuk disiplin waktu, terus juga tata krama dan tata etika yang baik itu dengan teman sejawat maupun juga atasan gitu. Nah, itu dua pelatihan itu yang menurut saya sangat bermanfaat sampai sekarang. Sampai sekarang ilmunya ngalir terus. Berarti ilmunya benar-benar berguna sepenting itu sampai sekarang. Karena kalau bisa dibilang seperti ini ya, memang kita di semester akhir ada namanya mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, keperawatan gawat darurat ini kita menangani pasien-pasien kegawat daruratan di rumah sakit. BTCLS ini menangani pasien gawat darurat sebelum di rumah sakit. Makanya kan kejadiannya dia bisa di jalan, bisa di rumah, bisa dimanapun. Itu sangat penting gitu loh. Bahkan sampai sekarang, maksudnya buat orang-orang awam pun, mungkin kalau orang awam namanya first aid ya, pertolongan pertama itu juga sangat penting sih. Karena kita nggak ada yang tahu gitu. Dimanapun kita berada, nggak harus dokter, nggak harus perawat, nggak harus tenaga kesehatan, siapapun ketika melihat ada kondisi kegawat daruratan medis harus bisa minimal membantu mengecek. Seperti itu. Nah, itulah hasil output yang ada dari BTCLS pelatihan itu, yang difasilitasi sama Stikes RSPAD ya. Wah, sangat bagus ya kayaknya. Bagus banget, mantap itu. Oke Kak, selanjutnya itu saya juga ingin bertanya, bagaimana sih prestasi yang kakak raih di kuliah ini di kampus itu bisa mempengaruhi momen di dunia kerja gitu? Oke. Prestasi ini kalau kita bahas prestasi ya, itu saya melihatnya akademik dan juga non akademik gitu ya.
akademik ini dilihat dari nilai-nilai mata kuliah saya yang saya kumpulkan dari semester 1 sampai semester 6 dengan dibuktikan hasil IPK. Kalau non akademik itu pengalaman-pengalaman yang contohnya tadi organisasi, terus juga perlombaan seperti itu. Nah, dari prestasi-prestasi tersebut memang tidak secara langsung berpengaruh di dunia pekerjaan ya. Tidak, maksudnya gini, ketika di dunia pekerjaan kita harus semua adaptasi dengan cepat gitu kan. Apa yang kita punya bekal itu ya udah disimpan dulu, nanti digunakan pada saat kita sudah melakukan pekerjaan kita. Kalau untuk perawat dan terutama saya kegawat daruratan ya, itu diaplikasikannya tidak secara oh ya nih saya punya prestasi ini, itu enggak. Jadi prestasi tersebut menjadi bekal yang mana sudah otomatis kita akan memberikan pada saat kita pelayanan gitu loh. Bagaimana terlihatnya prestasi itu? Kita berkomunikasi dengan berkomunikasi ke pasien dan keluarga dengan baik gitu ya. Komunikasi terapeutiknya berjalan dengan baik seperti itu. Lalu juga komunikasi dengan rekan kerja maupun atasan itu juga itu dilihat dari secara tidak langsung terlihatlah prestasi itu gitu loh. Oh, dia lulusan Stikes nih, bagus seperti itu. Nah, jadi tidak secara iya nih prestasinya, tidak yang kita sebutkan, tetapi orang yang melihat atas diri kita untuk terkait prestasinya seperti itu. Betul. Wah, keren juga ya ternyata ya. Itu juga salah satu keuntungan masuk organisasi ya. Betul. Tuh, teman-teman kalau mau banyak pengalaman ya tentang leadership, tentang problem solving, gimana cara kita nyelesain masalah, itu masuk organisasi teman-teman. Di Stikes juga ada organisasi nih kan. Betul. Ada BEM, ada DPM, ada Hima DK, Hima DK keperawatan, ada Hima 1 ke perawatan dan Himas 1 kebidanan. Jadi teman-teman kalau kita buka nih open recruitment untuk anggota BEM atau anggota ormawa yang lain, jangan lupa ya untuk daftar. Selanjutnya ada nggak sih Kak momen di dunia kerja yang ngebuat Kakak tuh merasa bahwa kuliah nih, usaha selama kuliah gitu, ketua organisasi, menjadi ketua waktu acara disertasi itu dan lain-lain itu yang ngebuat Kakak tuh ngerasa oh selama ini usaha saya itu terbayarkan dengan ini gitu. Output lah ya, kita bahas output. Oke. Pasti output yang dikeluarkan itu tidak dirasakan oleh saya pribadi ya. Output itu dilihat, output itu bisa dirasakan oleh orang-orang atau oleh siapapun yang telah merasakan jasa saya, baik itu saya melayani secara keperawatan ataupun saya berinteraksi dengan rekan kerja maupun rekan rekan kuliah seperti itu. Karena output itu tidak bisa kita yang memberikan, tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang tinggi. Kita tidak bisa mengharapkan output dari orang lain terhadap diri kita, yang bagus-bagus kayak gitu, kita nggak bisa seperti itu. Di dunia ini kita tidak naif lah ya, tidak naif. Nggak semua orang itu suka sama kita, nggak semua orang itu peduli sama kita. Begitupun begitupun kita gitu, maksudnya dalam artian kita itu nggak harus loh untuk mengharapkan output yang sangat tinggi terhadap kita atas diri kita gitu ya, itu tidak perlu. Karena selagi kita memberikan sesuatu, memberikan pengalaman atau memberikan manfaat kepada orang lain dan itu sudah sesuai dengan jalurnya, ya sudah, kita tidak perlu mengharapkan apapun. Jadi Allah lah yang akan mengganti itu. Itu kita tuh jangan berharap pada manusia ya Kak. Betul. Kita berharap sama yang maha kuasa. Betul, gitu. Karena nggak ada habisnya sih berharap sama manusia. Betul. Kita tuh malah kalau berharap sama manusia bisa aja kita dikecewain ya Kak. Betul seperti itu. Kalau saya sih itu ya, karena ya itulah, kalau kita
istilahnya dalam dunia pekerjaan pun selagi kita sudah berusaha maksimal sesuai dengan usaha yang kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bagaimana output orang terhadap kita ya sudah gitu loh. Biar orang itu aja yang punya penilaiannya terhadap diri kita. Kita nggak perlu kan saya begini itu nggak perlu. Jangan cari validasi gitu ya. Okay. Ya, ada capek sendiri nanti. Boleh saya minum? Boleh. Diminum juga silakan. Sponsor ya. Iya. Oh, lagi mikir. Baik Kak, kita lanjut lagi ya Kak ya. Menurut Kakak tuh apa sih kebiasaan atau mindset yang paling membantu nih dalam mencapai kesuksesan gitu? Mindset ya, oke. Mungkin banyak ya mindset yang saya lihat dari, kalau sekarang tuh bisa dibilang standar TikTok lah, standar medsos lah gitu kan, standar ganda lah gitu kan untuk bahasa sekarang ya kan. Tapi dua mindset ini yang saya pedomani dari saya mulai belajar sampai saat ini. Pertama itu mindset saya ridallahu fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtul walidain. Artinya ridho Allah itu ada di ridho orang tua dan murka Allah juga ada di murka orang tua. Selama kita sebagai seorang anak gitu ya melakukan suatu kebaikan, itu pasti akan ada istilahnya ganjaran balasannya itu apapun itu kita nggak tahu gitu loh. Selagi kita berbuat baik kepada orang tua, selagi orang tua ridho terhadap diri kita, semua insya Allah akan dilancarkan, semua akan dimudahkan. Seperti itu ya. Ridho itu nggak perlu disebutkan iya mama ridho, iya ibu ridho sama kamu gitu, nggak kayak gitu. Itu ridho itu biasanya bentuknya itu adalah bagaimana orang tua itu bersikap terhadap kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua ya. Kita saling birrul walidain, kita sama-sama saling menyayangi orang tua kita gitu ya. Walaupun terlepas kita misalnya kayak kesel banget gitu kan, pasti itu namanya manusia, kayak kita nggak setuju nih sama pikiran orang tua gitu kan, tapi bagaimana balik lagi ke kita, bagaimana cara kita menyelesaikannya gitu kan. Jadi beberapa kebelakang ini pun sampai saya udah istilahnya mau flight ke Jerman pun saya masih ada beberapa yang kontrak sama orang tua saya, tapi dari situ kita nggak jadi malah ya udah bubar gitu, enggak, kita bagaimana caranya menyamakan pendapat, menyamakan persepsi gitu. Nah, itu bentuk dari ridallahu fi ridal walidain. Seperti itu. Jadi selalu ada jalan keluarnya gitu. Insya Allah jalan keluarnya ada aja gitu ya. Itu yang prinsip pertama saya. Prinsip kedua saya, jangan selalu merasa nyaman terhadap sesuatu. Ya, contohnya, saya punya pengalaman bekerja 3 tahun di pusat krisis tersebut, di pusat krisis DKI. Selama 3 tahun saya rasa wah ini udah zona nyaman banget nih gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain saya berpikir, saya kok kayaknya kurang berkembang ya di tempat sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat tupoksi saya itu dalam satu shift. Kita ini misalnya gini, saya masuk dinas gitu kan, saya cek semua alat-alat kesehatan, terus juga mobil. Dari situ kita hanya standby itu dalam artian kita hanya menunggu panggilan gitu ya. Memang warga DKI banyak yang pakai ambulan Dinkes gitu ya, banyak. Tetapi di situ saya belum melihat bagaimana saya menerapkan ilmu yang lain, keperawatan yang lain gitu lah. Karena ilmu keperawatan ini kan banyak nih gitu kan. Ada keperawatan anak, keperawatan keluarga, komunitas, terus juga jiwa. Gitu ya. Nah, ilmu-ilmu yang lain itu tidak istilahnya tidak saya dapatkan gitu. Jadi
terkhusus hanya ke gawat darurat aja gitu. Nah, sedangkan saya kayaknya sayang banget ya, ilmu udah saya dapat 3 tahun kok nggak dilaksanakan dengan maksudnya nggak diimplementasikan gitu yang lainnya. Betul. Jadi jangan selalu merasa nyaman terhadap sesuatu. Jadi nggak boleh kita tuh ya udah kalau udah nyaman ya udah gitu, kita nggak mau bergerak gitu, nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu ambil resiko. Dah, itu aja. Selalu ambil resiko karena kesempatan itu datang dibarengi dengan resiko gitu. Betul. Kesempatan gini contohnya, saya kesempatan pengen ke Jerman nih, ada resikonya banyak. Saya meninggalkan orang tua saya meninggalkan keluarga saya. Begitu juga dengan alma mater kita ini, saya meninggalkan Stikes ini gitu kan, meninggalkan negara ini dan banyak lainnya gitu kan. Tapi kita harus terus berubah, maksudnya kita harus tetap ambil kesempatan itu gitu kan. Bisa memilih dengan bijak itu prinsip juga yang sangat penting gitu ya di usia saya saat ini gitu ya. Bijak dalam memilih gitu. Jadi ada berapa tuh 4 lah ya prinsipnya seperti itu. Betul. Tapi memang kalau saya sendiri ya Kak ya, itu memang tipe orang yang kalau udah nyaman di satu tempat tuh udah di situ aja. Tapi tuh saya juga pengen berkembang, cuma ada rasa takut dan rasa terlalu beresiko gitu. Saya mikir ini terlalu beresiko nih, saya nggak mau keluar dari itu. Zona nyaman ya kan. Iya. Betul. Jadi kuncinya adalah berani ambil resiko ya Kak ya. Bahasa Inggrisnya take it or leave it. Ya, guys. Bahasa Jermannya apa ya? Iya itu sih. Oke, selanjutnya ya Kak ya, itu bagaimana sih Kak cara Kakak membangun jejaring profesional sejak masih menjadi mahasiswa di Stikes RSPAD ini? Jejaring profesional, oke. Kalau itu maksudnya mungkin relasi ya, di luar dari Stikes atau di dalam Stikes ya. Dari organisasi sih ya, yang saya rasa ya, dari organisasi ya saya ketemu banyak orang, baik itu di internal maupun di eksternal. Saya jadi lebih banyak komunikasi. Untuk internal saya lebih banyak komunikasi dengan dosen dan staf dari Stikes terkait dengan perencanaan organisasi dan lain sebagainya. Untuk eksternal ya saya komunikasi dengan organisasi-organisasi yang luar. Contohnya ada IKM Pelni, ada IKM Akper Pelni gitu ya. Ada IKM dari Stikes RSPAU. Itu saya ada forumnya sendiri, forum organisasi se-DKI Jakarta. Di situ ada komunikasi lah gitu. Itu untuk caranya ya lewat organisasi sih. Karena kalau nggak ikut organisasi ya kita susah gitu untuk maksudnya kalau di luar organisasi kan hanya sekedar teman aja gitu. Memang saya juga merasakan plusnya masuk organisasi itu kenal sama teman-teman di luar dari kampus. Betul. Gitu. Selanjutnya Kak, apa sih tips Kakak nih untuk mahasiswa, untuk teman-teman semua, termasuk saya nih, itu agar tetap bisa produktif sama berprestasi selama berkuliah nih? Karena saya sendiri tuh jujur kalau udah libur tuh ya udah di kamar, kunci pintu. Sebenarnya sama juga sih. Maksudnya nggak terlalu banyak kegiatan di luar kali ya gitu ya. Oke. Nih kan kalau di dalam rumah terus tuh kayak saya pegangnya HP, nonton drama Korea drakor gitu, nonton MV doang gitu. Oke. Kalau tips apa ya? Kesini kali ya ngomongnya. Iya. Okay. Mungkin tips untuk kita semua ya, baik itu mahasiswa Stikes ataupun siapa lagi mahasiswa dan yang lain lah yang penonton gitu ya. Pertama, kenali diri kita sendiri. Apa keunggulan dari diri kita. Kita cari tahu kita unggulnya di bagian mana. Misalnya ada orang-orang yang unggul di bagian fisiknya, ada orang-orang unggul di bagian akademisnya, ada orang-orang unggul di bagian keseniannya. Jadi kita harus tahu dulu nih diri kita tuh bagusnya tuh di mana gitu loh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
setelah kita tahu diri kita unggulnya di mana, nggak mungkin gini, dari poin 1 nggak mungkin manusia nggak ada yang unggul, pasti ada aja yang unggulnya gitu ya. Menjuru ke salah satu, ya kita harus cari gitu loh, keunggulan kita tuh apa sih, kita lebih senengnya tuh di mana sih, kita lebih nyamannya melakukan apa gitu kan. Itu makanya yang poin pertama tadi, kita harus cari tahu dulu keunggulan kita tuh sebenarnya kita apa sih gitu. Oh, kalau saya unggulnya saya lebih suka mikir dibandingkan saya beraktivitas olahraga misalnya. Nah, hasilnya, outputnya saya bisa berorganisasi pada saat berkuliah, terus juga mengikuti lomba-lomba seperti itu. Itu makanya tahu dulu keunggulan diri kita tuh di mana, atau bahasanya jati diri kita tuh di mana. Jati diri kita tuh apa sih sebenarnya, kita maunya kemana sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terus mencoba, jangan patah semangat gitu ya, karena kegagalan itu wajar. Betul. Kegagalan itu jangan dijadikan ya udah deh, saya udah nggak bisa lagi nih ngelakuin ini gitu ya. Jangan gitu. Kalau masih sekali 2 kali ya jangan seperti itu punya mindsetnya gitu loh. Jadi usahakan kegagalan itu dijadikan sebagai pelajaran gitu. Oh, saya kemarin kurang bagus nih di bagian tertentu misalnya. Oh, kurang bagusnya apa ya? Dilihat lagi. Oh, ternyata misalnya dalam belajar saya kurang memperhatikan dosen. Saya belum tahu bagaimana cara saya belajar gitu. Nah, itu digali lagi gitu. Makanya dilihat lagi dari diri kita masing-masing gitu ya. Jangan patah semangat dalam kegagalan gitu. Yang ketiga, pasrahkan diri semuanya kepada Tuhan setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Karena apapun kejadian di hidup kita, semua sudah ditakdirkan sama Tuhan kita dari kita lahir sampai kita meninggal nanti, seperti itu. Jadi jangan terlalu memberikan harapan yang sangat tinggi, baik itu terhadap manusia, terhadap benda, atau terhadap apapun. Karena yang punya perencanaan itu yang sudah tahu bagaimana nasib kita ke depan. Sudah tertulis ya? Sudah tertulis. Itu hanya 3 itu aja. Berarti kita tuh ini tuh jangan lupa untuk berdoa terus. Betul. Serta berusaha ya Kak ya? Berusaha semaksimal mungkin. Betul. Nah, dari ketiga itu ya Kak ya, ada saran lain nggak Kak? Teman-teman semua nih bisa mengikuti jejak kakak gitu kan? Iya. Saya nggak muluk-muluk ya. saya nggak ini, karena nggak semua orang punya keinginan yang sama ya buat ke luar negeri gitu ya. Makanya tadi saya bilang kenali dulu diri kita masing-masing. Kita nggak istilahnya pengen ke luar negeri itu memang kesempatan gitu ya. Tetapi apakah kita siap dengan resiko-resiko yang ada? Nah, seperti itu. Kalau dari saya pribadi, ketika saya mengambil kesempatan ini, resikonya adalah saya harus belajar bahasa Jermannya dulu nih. Saya harus belajar bahasa Jerman, saya harus mengerti dulu bagaimana konsep perawat di Jerman dan lain sebagainya. Nah, itulah proses-proses yang harus dilewati, seperti itu. Untuk teman-teman, kalau misalnya pengen ke luar negeri, terutama Jerman, kebetulan kalau untuk program pemerintah ini ada 2 ya, untuk perawat itu Jepang sama Jerman. Kalau untuk Jerman sendiri, proses yang dibutuhkan cukup lama ya, karena Jerman ini negara yang sangat selektif dalam memilih tenaga kerja asing, seperti itu. Dia harus melihat benar atau tidak si perawat ini telah berkuliah atau sudah berkuliah di institusi itu, nanti ada validasinya, seperti itu. Jadi butuh proses yang cukup panjang gitu ya untuk mengikuti program sama saya seperti ini gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya untuk kalau misalnya mau ke Jermannya ya gitu. Webinar tanggal 21 buat yang lulusan. Ya boleh. Oh ya teman-teman, untuk
ingin menjadi seperti Kak Islam ini, Stika juga mempunyai seminar tentang gimana peluang kerja di luar negeri pada tanggal 21 Februari 2025. Jangan lupa nonton. Jangan lupa ikut. Ya Kak, lanjut lagi ya Kak. Boleh. Apa sih Kak, kalau diulang waktunya nih, apa sih kesalahan terbesar yang patutnya Kakak hindari gitu? Selain Kakak yang hindari, bisa kita semua gitu. Kesalahan terbesar gitu yang patutnya benar-benar dihindari sama kita semua gitu. Kesalahan yang menurut saya cukup lumayan penting ya, itu ketika mengambil keputusan tanpa dipertimbangkan ya. Jadi seolah-olah saya misalnya gini, saya dihadapkan suatu keputusan yang cukup urgent. Contohnya seperti ini, saya harus dinas pagi misalnya, saya bekerja, saya harus dinas pagi, tetapi saya ada keperluan lain dalam artian entah itu orang tua saya ada keperluan, misalnya butuh tenaga, butuh bantuan saya gitu ya. Nah, itu saya ternyata lebih memilih, yaudah deh saya bantuin orang tua dulu tanpa saya mengkonfirmasi ke pihak pekerjaan gitu ya. Nah, itu menurut saya kesalahan yang cukup fatal karena mengambil keputusan terburu-buru tanpa ada pertimbangan yang baik, tanpa melihat ke belakang dulu lah, bagaimana persiapannya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi semua keputusan harus dipersiapkan dengan baik walaupun itu sangat urgent, seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih Kak cara Kakak itu memanfaatkan waktu selama kuliah sebaik mungkin untuk mempersiapkan masa depan, masa kerja, masa profesional gitu? Pertama yang pasti perkuliahan harus berjalan lancar ya. Dalam artian terus berusaha, terus belajar agar mendapatkan nilai yang sempurna gitu ya. Lalu yang kedua, ketika teman-teman tahu mengenali diri, balik lagi ke situ ya, karena memang semua kembali lagi ke situ ya. Ketika teman-teman sudah mengenali dirinya masing-masing, saya nih lebih cenderung ke saya mau ikut deh, ada peluang-peluang, misalnya contohnya ada organisasi ya, seperti itu, saya mau coba deh gitu. Nah, itu rasa ketertarikan, rasa keingintahuan dilanjutkan saja, maksudnya dilakukan gitu. Jangan hanya sekedar pengen ikut tapi nanti takut gimana, itu jangan kayak gitu ya. Jadi kalau sudah ada ketertarikan, baik itu pengalaman organisasi maupun juga perlombaan ya. Kalau untuk perkuliahan kan organisasi itu sangat penting untuk leadership di dunia pekerjaan, seperti itu. Terus juga udah sih 2 itu aja. Kenali diri dan juga jika ada kesempatan cobalah untuk ambil kesempatan itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali ya. Betul. Selanjutnya apa sih harapan sama rencana Kakak ke depan nih dalam karir maupun kontribusi untuk alma mater, Stikes tercinta gitu? Kita lihat dulu untuk ini ya, Stikes ya. Selama ini sih dalam beberapa bulan terakhir, kemarin juga saya dimintakan tolong oleh salah satu dosen untuk menjadi untuk ini di bagian akreditasi lah, untuk mengisi survei alumni lah, beraktivitas di survei alumni, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selagi
dosen dan para staf membutuhkan para tenaga alumni dengan misalnya menghubungi saya gitu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meluangkan waktu, meluangkan kesempatan saya untuk Stikes ini gitu ya. Lalu berikutnya perencanaan saya untuk lingkup keperawatan ya. Lingkup perawatan saya tentunya ingin sekolah sih, jujur, karena saya saat ini masih D3 ya. Saya pengen terus upgrade pendidikan saya sampai ya setinggi mungkin gitu ya. Dan juga saya ingin membawa keluarga saya untuk bisa haji dan umrah di Amin. Kita teman-teman. Kita tepuk tangan dulu untuk mengapresiasi Kak Islam ya. Lalu yang terakhir nih Kak. Yang terakhir nih Kak, bagaimana sih cara teman-teman semua untuk bisa ngehubungin Kakak setelah ini gitu? Apa yang bisa dikontak gitu kan? Oke. Halo, sosmednya. Boleh. Buat ngomongnya di mana nih? Sini? Sini, Oh, sini, sini. Kak. Sini. Buat teman-teman kalau mau kontak saya bisa lewat Instagram di bawah sini ya. Namanya @GHARIBIZN. Nanti ditulis sama Syifa di Iya, situ. betul. Oke. Thank you. Oke, kita tepuk tangan untuk waktu yang telah dikeluarkan oleh Kak Islam ya Kak ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya udah sharing nih pengalaman Kakak ke teman-teman semua, dan semoga diperlancar ya Kak pasangannya. Nah dari sini teman-teman kita bisa lihat nih, Stikes RSPAD itu bisa mencetak orang-orang yang terbaik ya Kak ya. Dan semoga terus menerus bisa berkembang dan bisa memberikan insight kepada teman-teman semua. Untuk Stikes RSPAD ini Kak sedang membuka pendaftaran nih untuk mahasiswa baru. Ayo itu datang. Daftar. Daftar teman-teman. Di sini tuh memang banyak banget keunggulannya ya, yang bisa dirasakan oleh Kak Islam. Salah satunya adalah Kak Islam. Kak Islam, terima kasih banyak sekali lagi udah sharing-sharing sama kita, udah benar-benar baik sama kita. Terima kasih. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi ya Kak ya. Mungkin saya mau ada ucapan juga buat Stikes. Boleh. Semoga Stikes RSPAD Gatot Subroto tetap jaya, tetap bersinar, mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas. Amin. Kita sampai jumpa lagi. Kita dadah ke teman-teman ya Kak. Dadah.